Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Saat AS dan Iran mulai bicara damai, justru serangan di Lebanon dan Gaza belum benar-benar berhenti. Kalau arah dunia sedang menuju deeskalasi, kenapa dua front paling dekat dengan Israel justru tetap aktif? Apakah ini berarti damai belum benar-benar siap terjadi, atau justru ada ancaman yang tidak bisa ditunda, bahkan saat negosiasi berlangsung? Dan yang lebih mengkhawatirkan, apakah damai yang sedang dibahas hari ini sebenarnya bukan untuk menghentikan semua perang, tapi hanya untuk memilih perang mana yang dihentikan dan mana yang tetap berjalan? Di satu sisi, AS mencoba menahan konflik agar tidak melebar menjadi krisis global. Di sisi lain, Iran berusaha melindungi jaringan pengaruhnya di kawasan. Sementara itu, Israel tetap menghadapi ancaman langsung di perbatasannya yang belum benar-benar hilang. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar langkah menuju akhir konflik, atau justru awal dari strategi baru yang lebih kompleks dan sulit dibaca? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 11 April 2026, jalur negosiasi antara AS dan Iran resmi dibuka di Islamabad, Pakistan. Di permukaan, ini terlihat seperti langkah menuju ketenangan, tetapi kenyataannya jauh lebih rumit. Meja perundingan itu sejak awal tidak dirancang untuk memadamkan seluruh medan tempur yang terhubung dengan perang regional ini. Washington datang dengan tujuan menahan benturan langsung dengan Tehran agar krisis tidak melebar lagi ke jalur energi dunia. Tehran datang dengan tujuan berbeda. Iran ingin memastikan bahwa saat mereka berbicara di meja diplomasi, sekutu utamanya, terutama Hizbullah di Lebanon, tidak justru dihantam lebih keras. Karena itu, Iran mendorong agar Lebanon ikut masuk ke dalam paket penghentian tembak yang sedang dibahas. Di titik inilah arah damai mulai pecah menjadi dua jalur yang tidak sama. Satu pihak ingin membekukan konflik utama, pihak lain ingin melindungi keseimbangan pengaruh regionalnya. Perbedaan tujuan itu langsung terasa ketika front utara Israel tetap aktif. Pada 8 April 2026, Israel meluncurkan gelombang besar serangan ke target Hizbullah di Lebanon. Lalu pada 10 April 2026, serangan di Nabatiyeh kembali menegaskan bahwa wilayah ini belum masuk fase tenang. Dari sudut pandang Israel, negosiasi AS dan Iran tidak otomatis mengubah ancaman yang berdiri tepat di depan perbatasannya. Selama roket masih bisa diluncurkan dari Lebanon Selatan dan selama kemampuan tempur Hizbullah dinilai belum lumpuh, maka operasi militer tetap dipandang sebagai kebutuhan keamanan, bukan gangguan terhadap diplomasi. Artinya, yang berjalan di lapangan bukan penolakan mentah terhadap ide damai, melainkan perhitungan bahwa ancaman paling dekat belum cukup aman untuk dibiarkan bernafas. Karena itu, pembicaraan di Islamabad tidak serta-merta menahan ritme serangan di Lebanon. Front ini tetap bergerak dengan logika perangnya sendiri, terpisah dari suasana perundingan yang sedang dibangun di Pakistan. Pada hari yang sama, Gaza juga belum menunjukkan tanda berhenti total. Pada 11 April 2026, serangan di Camp Bureij masih menewaskan korban di sebuah pos pemeriksaan polisi. Ini memperlihatkan bahwa gencatan sebelumnya tidak pernah benar-benar berubah menjadi stabilitas yang mapan. Masalahnya bukan hanya baku tembak atau serangan udara. Masalahnya adalah belum adanya susunan politik dan keamanan yang benar-benar siap menggantikan keadaan perang. Rencana pasca perang yang didorong AS tersendat karena dana besar yang dijanjikan belum benar-benar tersedia. Struktur teknokrat yang diproyeksikan mengambil alih juga belum bisa bergerak efektif. Di saat yang sama, Hamas belum dilucuti, sementara Israel tetap melihat tekanan militer sebagai cara untuk mencegah ancaman itu tumbuh kembali. Kondisi ini menciptakan kekosongan yang berbahaya. Bukan damai yang kokoh, bukan perang yang selesai, tetapi ruang abu-abu yang membuat operasi militer tetap berjalan karena tidak ada jaminan bahwa penghentian tekanan akan menghasilkan ketenangan yang nyata. Yang muncul pada 11 April 2026 bukan perdamaian menyeluruh,
melainkan pemilahan prioritas. Front langsung antara AS dan Iran dicoba dibekukan lebih dulu. Sementara itu, Lebanon dan Gaza tetap berjalan karena keduanya dipandang masih menyimpan ancaman aktif bagi Israel. Suasana inilah yang membuat kata damai terdengar hadir, tetapi bunyi perang tetap belum hilang dari dua garis depan yang paling dekat. Di balik diplomasi, medan tempur belum ditutup, hanya dibatasi, diperlambat, dan diatur ulang agar ledakannya tidak menyatu sekaligus. Pada 8 April 2026, Israel meluncurkan gelombang serangan besar ke target Hizbullah di Lebanon Selatan. Laporan internasional menyebut ini sebagai salah satu serangan paling intens sejak eskalasi terakhir dimulai. Serangan tersebut tidak berdiri sendiri. Pada 10 April 2026, Israel kembali menghantam kawasan Nabatiyeh, termasuk fasilitas yang dikaitkan dengan struktur keamanan Lebanon. Korban jiwa dilaporkan jatuh dari pihak aparat negara, sementara Hizbullah merespons dengan tembakan roket ke wilayah Israel Utara. Pola ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Front Utara tidak berada dalam kondisi menunggu hasil diplomasi. Front ini berjalan dalam siklus tekanan dan balasan yang masih aktif dan belum menunjukkan tanda mereda. Dari perspektif militer Israel, situasi ini tidak bisa dibaca sebagai konflik yang bisa dijeda begitu saja. Pada 11 April 2026, pernyataan dari pihak Israel menegaskan bahwa pembicaraan antara AS dan Iran tidak mencakup kewajiban untuk menghentikan operasi terhadap Hizbullah. Israel memandang Hizbullah sebagai ancaman langsung yang berdiri di garis depan. Kemampuan roket jarak menengah dan panjang, serta kedekatan geografis dengan wilayah sipil Israel, menjadikan front ini sebagai prioritas keamanan utama. Selama kemampuan tersebut masih aktif, maka tekanan militer dianggap sebagai langkah preventif, bukan provokasi tambahan. Dalam kerangka ini, menghentikan operasi bukan berarti menciptakan stabilitas, tetapi berisiko memberikan ruang bagi lawan untuk mengatur ulang kekuatan dan memperbesar ancaman di kemudian hari. Sementara itu, posisi Iran di Lebanon tidak bisa dilepaskan dari perannya sebagai penopang utama jaringan regionalnya. Pada 11 April 2026, dorongan Iran agar Lebanon masuk dalam paket gencatan senjata menunjukkan bahwa Tehran melihat tekanan terhadap Hizbullah sebagai bagian dari tekanan terhadap dirinya sendiri. Bagi Iran, mempertahankan kapasitas Hizbullah berarti menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Karena itu, negosiasi yang hanya membahas penghentian konflik langsung dengan AS tanpa menyentuh Lebanon dipandang sebagai kesepakatan yang tidak lengkap. Disinilah muncul benturan kepentingan yang nyata. Satu pihak ingin memisahkan front konflik agar lebih mudah dikendalikan. Pihak lain melihat seluruh front sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di tengah situasi ini, pemerintah Lebanon sendiri berada dalam posisi yang sangat terbatas. Pada 10 April 2026, laporan menunjukkan bahwa Lebanon mulai membuka jalur pembicaraan dengan Israel melalui mediasi internasional. Tujuan utamanya bukan menyelesaikan seluruh konflik, tetapi setidaknya menahan laju kekerasan yang terus meningkat. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Lebanon untuk mengendalikan Hizbullah sangat terbatas. Struktur militer dan politik Hizbullah yang kuat membuat setiap kesepakatan formal tidak serta-merta mengikat seluruh aktor di lapangan. Akibatnya, meskipun ada sinyal diplomasi, intensitas konflik tetap ditentukan oleh keputusan militer masing-masing pihak. Pada 11 April 2026, gambaran besar di Lebanon menjadi semakin jelas. Negosiasi internasional berjalan di satu sisi, sementara operasi militer tetap berlangsung di sisi lain. Tidak ada jeda yang benar-benar memisahkan keduanya. Yang terjadi adalah dua jalur yang berjalan bersamaan. Diplomasi mencoba mengatur batas konflik, sementara militer terus bergerak untuk memastikan batas itu tidak dilanggar oleh pihak lawan. Dalam kondisi seperti ini, Lebanon tidak menjadi bagian dari jeda, tetapi justru menjadi ruang di mana ketegangan terus dipertahankan agar tidak berubah menjadi ancaman yang lebih besar di masa depan. Pada 11 April 2026, serangan udara kembali menghantam wilayah Gaza Tengah, tepatnya di Camp Burej. Laporan medis menyebut korban jiwa jatuh di sebuah pos pemeriksaan polisi.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa meskipun sudah ada upaya gencatan sebelumnya, situasi di lapangan belum berubah menjadi stabilitas yang benar-benar bisa dijaga. Bentrokan tidak lagi selalu muncul dalam skala besar setiap hari, tetapi tetap terjadi dalam bentuk serangan yang cukup untuk menjaga tekanan tetap hidup. Ini bukan pola perang terbuka penuh, tetapi juga bukan kondisi damai yang aman. Ini adalah fase di mana kekerasan masih menjadi alat yang digunakan untuk mengontrol situasi yang belum selesai. Akar dari situasi ini tidak hanya berada pada konflik militer, tetapi juga pada kebuntuan politik yang belum menemukan jalan keluar. Pada 10 April 2026, laporan menunjukkan bahwa rencana pasca perang Gaza yang didorong oleh AS mengalami hambatan serius. Dana yang dijanjikan dalam jumlah besar belum benar-benar masuk, sementara struktur pemerintahan pengganti yang dirancang untuk mengambil alih belum bisa beroperasi. Komite teknokrat yang diharapkan menjadi pengelola wilayah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan fungsi dasar. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada fondasi yang kuat untuk membangun stabilitas. Tanpa struktur pemerintahan yang jelas, ruang kosong kekuasaan tetap terbuka, dan ruang itu berpotensi diisi kembali oleh kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Di sisi lain, isu pelucutan Hamas masih berada di titik buntu. Pada 11 April 2026, posisi kedua pihak tetap tidak bergerak. Hamas menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza sebelum bersedia membahas pelucutan senjata. Sementara itu, Israel tetap memandang bahwa pelucutan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pasukan ditarik. Perbedaan ini bukan sekedar detail teknis, tetapi inti dari konflik itu sendiri. Tanpa kesepakatan mengenai urutan langkah, tidak ada mekanisme yang bisa dijalankan untuk mengakhiri fase militer. Akibatnya, tekanan tetap dipertahankan sebagai alat untuk memaksa perubahan posisi lawan. Dalam kondisi seperti ini, penghentian operasi justru dianggap berisiko karena bisa memberi ruang bagi pihak lawan untuk memperkuat diri tanpa adanya jaminan keamanan yang baru. Pada saat yang sama, pembicaraan antara AS dan Iran tidak menyentuh detail teknis mengenai masa depan Gaza. Fokus utama tetap pada pencegahan eskalasi langsung yang lebih besar. Ini membuat Gaza berada di luar prioritas utama dari jalur diplomasi tersebut. Akibatnya, tidak ada tekanan tambahan yang cukup kuat untuk memaksa terjadinya terobosan di wilayah ini. Gaza tetap bergerak dalam kerangka konflik yang berdiri sendiri, dengan dinamika yang tidak sepenuhnya terhubung dengan negosiasi tingkat tinggi yang sedang berlangsung. Situasi ini menciptakan kondisi di mana satu bagian kawasan mencoba menuju stabilitas, sementara bagian lain tetap berada dalam ketidakpastian yang berkelanjutan. Pada 11 April 2026, keseluruhan gambaran menjadi semakin terang. Pembicaraan damai tidak menghentikan semua garis pertempuran. Yang terjadi adalah pemisahan prioritas berdasarkan kepentingan masing-masing pihak. Gaza tetap berada dalam tekanan karena belum ada sistem yang bisa menjamin apa yang akan terjadi setelah perang benar-benar berhenti. Selama masa depan wilayah ini belum memiliki bentuk yang jelas, operasi militer akan terus menjadi alat yang digunakan untuk menjaga posisi, mengontrol ancaman, dan menentukan arah berikutnya di tengah situasi yang belum selesai. Yang terlihat di permukaan adalah upaya damai yang mulai dibangun. Tetapi di balik itu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua konflik bergerak ke arah yang sama. Setiap pihak membawa kepentingan, prioritas, dan batas ancamannya sendiri. Hasilnya bukan penghentian menyeluruh, melainkan pengaturan ulang arah tekanan di berbagai front yang masih aktif. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.